Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kok kurang Pagi, semangat? Ayo bareng-bareng ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Ya. Semoga kalian semua dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Coba Ibu absen dulu ya hari ini. Kira-kira ada yang tidak masuk tidak ya? Ibu rasa udah masuk semua ya. Ini Erlinda, apa ada terkendala jaringan? Mungkin lagi terkendala jaringan ya teman-teman. Nah, kalian semua sudah mengisi gaya form absensi yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp tadi? Sudah, Ibu. Oke, pintar. Alhamdulillah masuk semua ya berarti. Nah, sudah siap belajar semuanya? Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita nantinya pelajari dapat bermanfaat. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Mungkin Karina bisa dipimpin. Oh, nggih, Febrianti ya. Baik, pimpin temannya ya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagus, Febri, terima kasih ya sudah dipimpin doanya. Nah, anak-anak, kita semua harus senantiasa selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena dengan bersyukur, hati kita akan tenang dan kita selalu merasa tercukupi. Alhamdulillah. Kelas 4A. 4A, siap belajar? Yes? Tepuk semangat. Semangat. Cerdas, rajin, kreatif. Yes. Terima kasih anak-anak, semangat sekali kalian. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ibu minta tolong untuk on mic semua ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak, nah sebagai warga negara yang baik, kalian semua harus memiliki dan menanamkan sikap semangat kebangsaan ya, harus mencintai negaranya dan melestarikan budaya Indonesia. Termasuk dalam sebelum melakukan pembelajaran, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian semua sudah menyiapkan apa yang diperlukan? Sudah, Bu. Ya, coba Erlinda, apa yang sudah kamu persiapkan untuk memulai pelajaran hari ini? Saya sudah menyiapkan alat tulis, Ibu. Iya, bagus. Semuanya sudah disiapkan ya, anak-anak. Sekarang Ibu minta tolong, kalian periksa kerapian diri kalian masing-masing ya. Dicek kira-kira siapa yang belum pakai sabu. Coba dilihat sekeliling kalian, kira-kira nih, ada sampah tidak? Kalau ada, ayo dibuang ke tempatnya ya. Oke, pintar, sudah tidak ada ya. Nah, walaupun hari ini kita dalam kondisi sedang puasa, kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak akan mengecewakan kita. Selanjutnya, sekarang buku dan alat tulisnya. Ibu kasih cerita yang ada buku tulis. Jangan lupa juga dalam cerita tersebut. Oke, bisa di slide ini, bilang Ibu ya, nanti akan Ibu geser ke slide selanjutnya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat hari ini kita belajar tema dan subtema berapa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Ayo cintai lingkungan. Masih ingat tidak kemarin kita belajar materi apa? Coba, Febrianti, mungkin masih ingat kemarin kita belajar materi apa? Masih ingat, Ibu? Ya, coba disebutkan yang pertama. Pelestarian hewan langka. Membuat daftar pertanyaan sama cara menulis laporan hasil wawancara. Pintar. Terima kasih Febri dan Erlinda. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pelestarian hewan langka. Bagaimana pelestarian hewan langka kemarin? Masih ingat? Kemarin pelestarian hewan langka sudah dijelaskan bahwa kita bisa membuat penangkaran hewan langka dan mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Selain itu, kita juga udah belajar terkait membuat daftar pertanyaan untuk persiapan dalam wawancara. Kemarin Ibu juga sudah meminta kalian untuk mewawancari orang tua, tetangga, Bapak RT, petani, dan lainnya. Kalian sudah melakukan wawancara semuanya kan? Oke, baik. Nah, masih ingat tidak kemarin Ibu minta topik apa ya untuk wawancara? Topik pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Iya, pintar. Kemarin kita juga belajar tentang cara menulis laporan hasil wawancara. Nah, materi pembelajaran hari
Ini kita akan mengulas kembali tentang laporan hasil wawancara. Kemudian belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, ada yang tahu tidak apa sih itu sumber daya alam hayati? Kemudian materi yang ketiga, kita belajar mengenai ciri-ciri hewan dan tumbuhan terawat dan tidak terawat. Dan yang keempat, tentang sikap peduli lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menggali informasi melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun laporan hasil wawancara. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ada yang tahu gambar apa ya itu? Coba ini gambar yang pertama ini, gambar ke-1, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar kerbau untuk membajak sawah. Iya, pintar. Lalu yang gambar kedua ini, gambar apa? Gambar ikan koi. Iya, Gambar ikan, Bu. iya, gambar ikan koi. Dan yang ketiga ini gambar apa? Daun kering. Ya, pintar semuanya. Nah, pada gambar yang pertama ini, kita melihat kerbau. Nah, lalu pada gambar kedua ini, kira-kira ada yang tahu tidak pemanfaatan ikan koi itu apa? Biasanya kalau di rumah ikannya dipelihara itu untuk apa? Coba, Kana, itu kira-kira ikan koi, kalau Kana melihara ikan koi itu gunanya buat apa ya di rumah? Buat hiasan, Bu. Iya, pintar sekali. Ikan koi dipelihara untuk dimanfaatkan keindahannya. Ada yang tahu kenapa? Karena coraknya dan bentuknya yang cantik gitu. Benar sekali, pintar. Karena coraknya atau sisinya yang indah. Nah, kemudian anak-anak tahu tidak, ini manfaat daun-daun kering ini apa gunanya? Kerajinan, Bu. Iya, bisa untuk dibuat kerajinan. Tapi selain dari kerajinan ini, daun kering juga dimanfaatkan untuk diolah menjadi pupuk kompos. Apa itu pupuk kompos? Nah, sekarang kalian perhatikan kembali ya layar kalian. Ini ada gambar dua orang. Kira-kira sedang melakukan apa ya kedua orang ini? Ada yang tahu? Sedang tanya jawab, Ibu, wawancara. Iya, benar sekali, pintar. Ini dua orang ini sedang melakukan tanya jawab atau wawancara. Seperti yang kalian lakukan kemarin, yang telah melakukan wawancara. Nah, kemudian kira-kira kalian masih ingat tidak? Di dalam wawancara itu ada dua orang, yaitu sebagai pewawancara dan narasumber. Nah, di situ yang sebagai narasumber siapa ya? Yang laki-laki atau yang perempuan? Yang laki-laki. Iya, benar sekali. Yang laki-laki sebagai narasumber. Dan yang perempuan, kemarin kalian kan sudah melakukan wawancara ya. Ada yang tahu apa yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara? Tentukan topik yang akan digunakan untuk wawancara. Pintar, Erlinda. Pintar, iya. Yang pertama, kita dapat menentukan topik yang digunakan untuk wawancara. Seperti kemarin, Ibu meminta kalian menggunakan topik pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan dalam wawancara? Menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Pintar, Febri. Yang kedua yaitu menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, tentunya narasumber ini pastinya berkaitan tentang topik yang akan kita. Lalu yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Kemarin kan kita sempat membuat daftar pertanyaan mengenai topik-topik yang akan kita bahas. Lalu yang kelima yaitu kemarin siapa ya? Febrianti saat melakukan wawancara, perlengkapan apa yang dibawa? Buku, Bu, untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh narasumber. Iya, benar. Nah, selain buku tulis, ya. Iya, benar sekali. Iya, jadi ada buku tulis, HP, dan alat tulis. Itu disesuaikan kalian bagaimana kalian melakukan wawancara. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait laporan hasil wawancara. Kemarin kan kita juga udah belajar ya tentang cara menulis laporan hasil wawancara. Ibu akan mengulas sedikit agar kalian ingat kembali dan makin paham. Coba ya, disebutkan lagi apa saja yang ada dalam laporan hasil wawancara. Oh ya, Latar Erwin. belakang. Ya. Ada tujuan. Ya, tujuan, maksud dan tujuan. Lalu? Topik wawancara. Iya, pintar. Lalu? Lalu laporan hasil wawancara, dan yang terakhir terdapat kesimpulan, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Erlinda dan Karina, pintar sekali. Kalian masih ingat ya ternyata. Nah,
dari isi laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, kemarin kan Ibu sudah mengirimkan LKPD di grup WhatsApp. Kira-kira ada yang sudah mencoba mengerjakan LKPD belum? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Tapi kalian sudah melakukan wawancara semua kan? Sudah, Bu. Iya. Nah, sekarang Ibu minta satu-satu beberapa dari kalian mungkin bisa memberikan contoh kalimat tentang isi dari laporan hasil wawancara. Coba Mbak Konita mungkin bisa membuat contoh untuk isi latar belakang. Ya, Ibu. Ya, Karina. silakan. Ya, silakan Karina. Contoh dari latar belakang seperti ini, Bu. Kami dari kelas 4 SD Matahari melakukan wawancara tentang pembuatan tempe kepada Bapak Galuh. Iya, pintar sekali. Terima kasih Karina. Nah, seperti itu ya teman-teman. Contoh-contohnya juga udah ada di bahan ajar yang kemarin Ibu kirimkan. Selanjutnya, Ibu mempunyai teks liburan ke desa. Sekarang ada yang mau membaca teks liburan ke desa? 2 orang deh, nanti gantian yang membacanya. Karina? Oke, Karina ya. Iya. Silakan. Nanti Ya, Ibu. nanti Pak Tony itu minta tolong Mbak Kana ya yang membaca. Ya, oke. Silakan Mbak Karina. Baik, Ibu. Doni, Dina, dan Lani sedang berlibur di desa. Mereka berjalan menyusuri desa. Mereka terlihat begitu menikmati suasana di pedesaan. Pohon-pohon besar menjelang bagi raksasa yang berjajar. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Tony. Baik, terima kasih Mbak Kana. Nah, teman-teman kan Mbak memahami ya terkait liburan ke desa. Ibu mau tanya nih, tadi apa yang ditemui Doni dan teman-temannya di pedesaan? Ada yang bisa menjawab? Pohon-pohon besar, Ibu, pohon randu, pohon flamboyan, pohon asem, pohon mangga. Iya, benar sekali Erlinda. Nah, selain itu, Doni dan teman-temannya juga bertemu dengan hewan-hewan seperti kerbau, sapi, ayam, dan juga kambing. Nah, kemudian Doni tadi bertemu dengan siapa? Namanya Bapak Kepala Desa itu tadi? Dengan Pak Tony, Bu. Iya, pintar. Dengan Pak Tony. Apa yang dilakukan Pak Tony dan warga desa? Ada yang tahu tadi? Mengumpulkan daun kering. Iya, benar Bukan daun sekali. kering. Iya, pintar. Untuk pembuatan Untuk pembuatan? pupuk kompos. Pintar sekali. Masih ingat tidak tadi Ibu bertanya di awal pembelajaran, pupuk kompos itu apa artinya? Pupuk yang Pupuk untuk menyuburkan tanaman, Ibu. Iya, benar sekali, pintar semuanya. Pupuk kompos adalah pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman yang berasal dari bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan sisa-sisa tumbuhan. Benar sekali semuanya, pintar ya, sudah bisa memahami isi teks dari bacaan liburan ke desa. Tadi kan Doni dan teman-temannya kambing dan ayam. Nah, ada yang tahu bagaimana pemanfaatan keempat hewan tersebut? Hewan kerbau maksudnya. Saya, Ibu, Untuk membajak sawah. Oh iya, pintar untuk membajak sawah. Oke, anak-anak. Selanjutnya, coba kalian perhatikan pada gambar layar kalian, di situ banyak macam hewan dan tumbuhan. Nah, ada yang bisa menyebutkan itu hewan apa saja dan tumbuhan apa saja? Ini Saya bisa. Iya, gambar pertama ini gambar apa ya? Itu gambar ayam. Iya, bentar. Gambar apa, anak-anak? Gambar Ini gambar kuda. Iya, gambar kuda. Pintar semuanya ya, sudah mengenali hewan dan tumbuhan yang ada pada gambar. Nah, sekarang coba disebutkan fungsi hewan dan tumbuhan pada gambar di layar kalian. Apa manfaatnya? Ini kira-kira ayam ini dimanfaatkan untuk apa ya? Untuk bahan aksesoris dan kemucing, Ibu. Ya, pintar. Selain itu, ayam juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Anak-anak pintar semua ya. Nah, selanjutnya, coba apa saja hewan? Ayo, apa aja nih dari kelima hewan dan tumbuhan? Apa? Sapi, Ayam kira-kira? Ya, ayam. Lalu? Sapi ya, bukan? Iya, kuda? Kambing. Lawa. Iya, pintar. Ini yang ada pada gambar ya, anak-anak. Nah, ini yang dapat dimanfaatkan tenaganya. Kira-kira hewan apa saja? Dan tumbuhan bisa nggak ya dimanfaatkan tenaganya? Tidak bisa ya. Ayam? Ibu.
Ayam tidak bisa ya? Kecil ya kalau dimanfaatkan tenaganya. Iya, pintar. Oke. Nah, jadi hewan dan tumbuhan tersebut memiliki banyak manfaat terutama bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti ayam tadi dapat dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan, lalu bulu ayamnya sebagai bahan aksesoris dan kemoceng. Kotoran dari ayam, sapi, dan kuda serta sisa-sisa dan untuk temulawak ini termasuk digolongkan ke dalam tanaman toga. Ada yang tahu tanaman toga itu apa? Tanaman toga. Apa ya? Tanaman obat keluarga. Iya, Kurang tahu, pintar. Bu. Iya, tanaman toga itu tanaman obat. Bagaimana ya, Bu, kalau misal sumber daya alam yang dimanfaatkan itu digunakan secara berlebihan? Menurut anak-anak gimana ya kalau sumber daya alam itu dimanfaatkan terus-menerus? Apa yang akan terjadi dengan sumber daya alam? Tidak baik Ibu, akan habis. Iya, akan habis. Lalu, ada yang bisa menyebutkannya lagi? Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan itu tidak boleh ya, karena sumber daya alam akan habis seperti apa yang dikatakan oleh Erlinda, dan sumber daya alam akan punah. Pintar sekali ya semuanya. Lalu bagaimana ya agar lingkungan kita tetap seimbang? Nah, caranya dengan mencintai lingkungan. Cara sederhananya seperti membuang sampah pada tempatnya, lalu merawat tumbuhan dan hewan, dan juga menjaga tumbuhan dan hewan dimanapun kita berada. Anak-anak sudah melakukan ketiga cara sederhana tersebut. Saat kalian mengamati hewan dan tumbuhan di sekitar kalian, kalian pasti tahu bagaimana kondisi hewan dan tumbuhan tersebut. Coba kalian perhatikan gambar hewan dan tumbuhan pada gambar. Menurut kalian bagaimanakah kondisi hewan dan tumbuhan tersebut? Apakah termasuk terawat atau tidak terawat? Coba gambar 1. Febrianti, ini kira-kira kondisi tumbuhan yang ada di sini baik atau tidak ya? Tidak baik, Bu, karena itu tumbuhannya terlihat sudah layu. Iya, benar. Jadi termasuk ke dalam tumbuhan yang terawat atau tidak terawat? Yang tidak terawat. Iya. Lalu, Karina Dini, ini gambar yang kedua ini kondisi hewannya baik atau tidak ya? Tidak, Ibu. Ya, kenapa? Karena itu hewannya nampak bulunya tidak terawat dan tidur di pinggir jalan, Ibu, tidak layak. Iya, lemas ya, terlihat lemas. Benar sekali. Nah, jadi ada beberapa ciri seperti bulunya bersih, tidak ada kutu, badannya gemuk dan tegap, lalu sehat atau tidak pernah sakit, bergerak lincah, dan memiliki nafsu makan yang baik. Sedangkan hewan yang tidak terawat, nah, kira bagaimana kondisi lingkungan rumah kalian? Apakah terawat atau tidak terawat? Rumah Mbak Erlinda, lingkungannya? Banyak tumbuhan. Banyak tumbuhan, pintar. Berarti termasuk ke dalam lingkungan yang terawat atau tidak terawat? Terawat. Iya, tumbuhannya dijaga ya agar tidak mati. Lalu kalau itu terjadi pada hewan dan tumbuhan, kalau hewan tersebut dan tumbuhan tersebut tidak terawat, ada yang tahu tidak itu apa yang menyebabkan hewan dan tumbuhan tersebut tidak terawat? Nah, hewan dan tumbuhan itu tidak terawat dikarenakan ulah manusia. Nah, dari kondisi hewan dan tumbuhan yang tidak terawat tersebut, akibatnya bagi manusia pastinya juga berdampak buruk karena hewan dan tumbuhan itu akan mati. Nah, kira-kira dari ulah manusia tersebut, hal itu mencerminkan sikap peduli lingkungan atau tidak ya anak-anak? Tidak ya? Tidak peduli, Bu. Tidak peduli. Oke, sikap tidak peduli lingkungan. Anak-anak, sebagai manusia yang baik dan peduli, kita harus melestarikan segala sesuatu yang terdapat di bumi ini. Salah satunya adalah dengan peduli terhadap lingkungan, terutama hewan dan tumbuhan. Sikap peduli lingkungan itu yang pertama dengan merawat tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Perilaku peduli lingkungan ini merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, menurut kalian penting tidak memanfaatkan dan menjaga hewan dan tumbuhan? Sangat penting, Bu. Oke, jadi kalian juga harus merawat dan menjaga hewan dan tumbuhan. Nah, terkait materi tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Tidak ada ya? Oke. Tidak Saya ada. Ibu izin bertanya. Oh ya, silakan Erlinda. Selanjutnya, kemarin kan Ibu sudah kirim file LKPD ya? Kira-kira udah pernah dibuka belum ya sama anak-anak? Belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah. Alhamdulillah. Oke, sekarang coba dibuka Iya, ya. Bu, dibuka saja. Ya, sekarang coba dibuka ya di HP-nya. Nah, LKPD ini nantinya kalian kerjakan di buku tulis ya. Nah, pada kegiatan pertama, kalian akan diminta untuk membuat laporan hasil wawancara sesuai format laporan yang tadi sudah dibahas. Nah, seperti tadi itu ya, ada latar belakang, kemudian maksud dan tujuan,
kopi wawancara. Nah, kemudian pada kegiatan kedua ini, kalian akan diminta membuat sebuah cerita pengalaman pribadi. Untuk LKPD kegiatan ketiga ini, kalian ini nanti melakukan kegiatan yang ada pada tabel ya. Ini ada pada kolom yang sebelah kiri. Nanti kalian dicentang apakah sudah pernah melakukannya atau tidak. Oke, seperti itu anak-anak. Apakah ada yang ditanyakan terkait kegiatan dari LKPD tersebut? Sudah jelas. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini dan kalian mengerjakan LKPD, Ibu mau bertanya nih untuk penutupnya. Tadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat apa saja? Tadi dari awal kita udah belajar tentang format laporan hasil Wawancara, Bu. Iya, format laporan hasil wawancara. Kemudian, nah dari banyak materi, kira-kira kegiatan apa yang paling kalian sukai? Erlinda suka kegiatan apa? Suka kegiatan ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat dan manfaatannya. Nah, kemudian materi apa nih yang paling dikuasai? Materi apa yo? Atau belum menguasai semuanya? Sudah semua ya, udah dikuasai ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, hewan dan tumbuhan sangat bermanfaatan bagi manusia. Pemanfaatannya dapat digunakan untuk bahan pangan, pembuatan aksesoris dan kerajinan, juga obat kesehatan, pupuk organik, dan membantu mempermudah pekerjaan manusia, seperti yang tadi telah Ibu jelaskan. Nah, hewan dan tumbuhan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Maka dari itu, kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan yang diberikan manfaatnya harus menjaga hewan dan tumbuhan tersebut dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Oke anak-anak, ya dijaga ya tumbuhan dan hewan. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, bagi yang belum melaksanakan absensi di link Google Form yang udah Ibu kirimkan tadi pagi, diharapkan segera mengisi ya. Kemudian nanti Ibu akan share link terkait pengumpulan literasi, pengumpulan LKPD, dan juga soal-soal evaluasi. Pengumpulan LKPD terakhir hari ini ya, sampai nanti malam Ibu tunggu. Dan jangan lupa juga soal evaluasinya dikerjakan ya. Untuk materi besok, kita masih akan belajar membuat laporan hasil wawancara yang sistematis dan juga belajar seni menempel. Oke anak-anak, sekali lagi kita semua harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kita dihindarkan dari sifat tamak dan merasa kekurangan. Bersyukur juga atas dilimpahkannya sumber daya alam di sekitar kita. Pada masa pandemi ini, jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan membawa hand sanitizer. Nah, yang belum vaksin, segera vaksin ya anak-anak, agar tubuh kita bisa semakin kuat dan kebal. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Ibu minta tolong Erlinda untuk memimpin doa ya. Ibu. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Erlinda. Terima kasih ya anak-anak kelas 4A semuanya. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk segera diselesaikan. Kalau ada apa-apa bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, jangan malu-malu. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.